Assalamualaikum kepada teman-teman sekalian. Marilah dengar ini syair burung simbangan. Sebelum memulai kami perkenalan, agar kita saling berkenalan. Perkenalkan ngaran ulun Rehan, nama lengkap Muhammad Raihan, orang yang paling tampan sebanjaran. Nah, kalau ulun ngarannya Dika, bisa dikio Dika, bisa dikio Askia, bisa dikio Sulaiman. Ulun nih paling bunga sebanjaran. Dah. Kalau ulun Muhammad Fikri Rosat, yang paling normal di antara semuanya. Amun ulun Anwar Kamil Effendi, yang paling sering anemia. Nah, ulun namanya Hamdi, sering dipanggil Om atau bocah Somalia. Nagan ulun Muhammad Ehsan Hadi, yang ngancak hilang di kalas mun dicari. Nah, amun ulun ini Muhammad Farhan, ulun nih asli Tanjung nang selalu basinar. Amun ulun ngarannya Devin, ulun adalah orang yang harat baguliming. Marilah hadirin kita dengar, inilah syair burung simbangan. Langsung saja. Manik Suntana itu namanya, menuju akan negerinya. Karena terlalu sangat jauhnya, lebih setahun perjalanannya. Ia pun tarabang di atas udara, lajunya tiada terkira-kira. Sampai ke negeri Pasir Sigara, dilihatnya orang bersalimbara. Banyaklah orang di tengah medan, dengan segala alat gagaman. Dipandang ada tengah lautan, naga salira burung simbangan. Manik Suntana bermaju-maju, melihat orang beratus ribu. Malah pasakan panah semuanya itu, burung simbangan yang dituju. Mengandak Ratu Manik Suntana, melihat akan laku orang semuanya. Berganti malah pasakan anak panahnya, seorang tiada ada kananya. Adapun patih layang terbang, di atas udara ia memandang. Pada Manik Suntana ia memandang, rupanya ilok bukan kapalang. Tercengang patih layang terbang, serta dengan Mantri Ulu Balang. Melihat rupanya amat cemerlang, macan putih yang ditunggang. Patih berkata dengan listagi kepada segala penggawa mantri, urang muda datang kemari, mukanya ilok bersagi-sagi. Manik Suntana disabutakan, lamalah sudah ia melihatakan kepada orang yang sekalian hendak membunuh burung simbangan. Adapun Ratu Manik Suntana, ia adalah tahu asal mulanya.
lalu meninting anak panahnya. Burung simbangan yang di Manik Suntana muda bastari, meminggang panah dua balah jari. Laku sapertik magak menari, jika memandang segala mantri. Panah dilapas dengan pasigra, berdangung di atas udara. Burung simbangan naga salira, terkana putna gadin putra. Keduanya itu lalulah mati, terkana panah Pasupati. Surak gemuruka wanti-wanti, nangata akan burung simbangan mati. Burung simbangan sudahlah hilang, panahnya bulik pada sekarang. Manik Suntana lalulah tarabang, di atas udara melayang-layang. Macan putih di atas gagana, tunggangan Ratu Manik Suntana. Bulunya putih saru kancana, dapatlah terbang ke sini sana. Ia pun terbang di atas udara, lajunya tiada lagi terkira. Ke bumi rata datanglah segera, berhenti macan dengan bersigra. Tak kala itu baginda tuan, dihadap mantri yang sekalian. Datanglah Radin muda bangsawan, lalunya menyembah ayah anda tuan. Segala mantri dan hulu balang sama terkejut ia memandang. Pada berkata seorang-seorang, malang diwa inilah datang. Datanglah Radin muda bangsawan, macan putih akan tunggangan. Terlalu suka ratu bangsawan, memeluk mencium seluruh badan. Adapun akan permaisuri, berangkat masuk ke dalam puri, diringakan oleh dayang jauh hari. Syukurlah datang cahaya negeri. Setelah sudah ke tengah midan, memeluk mencium anak anda tuan. Aduh anakku amas tampawan, kamanakah anak anda pergi berjalan? Terlalulah lama kan anak anda meninggalkan ayah kadangan bunda. Kemanakah pergi tuan anak anda? Ayah anda mengganang tiada berhingga. Ayah dan bunda terlalu kasih, memeluk mencium tiada berampi. Di manakah anak anda itu beruli akan tunggangan macan putih? Sasat ke mana anak anda berjalan, maka beruli akan tunggangan. Siapakah anak anda punya barian? Radin menyahut dengan perlahan. Radin itu berbagai katanya, dari mula sampai akhirnya. Berhabar kepada ayah bundanya, sekalian habis dikatakannya. 1, 2, 3. Sudah selesai berpari-pari, kambang diungkai dengan listari. Baunya harum memenuhi negeri, lalulah hidup menjadi putri. Segera menyembah tuan putri, kepada baginda dua lagi istri. Patik tuanku
menyilakan diri, memeluk mencium permaisuri pula berpari sambil memandang kepada putri. Pantas engkau memilih istri, rupanya seperti bidadari. Tiadalah lagi kami sambutakan segala tingkah dan kelakuan, makan dan minum bersasukaan dengan segala mantri pahlawan. Berapa lamanya demikian pari, selama Raden datang ke negeri, bersasukaan sehari-hari dengan segala pahlawan mantri. Bagawan Jaya Kasuma Nata menulusakan dendam di dalam cinta, bersukarami di dalam kuta, Karasmin lagi tiada terkira. Raminya lagi tiada bangaran, makan minum dari pasibaan, berapa memuntung kinjang minjangan, karbau sapi nang sakalian. Duli baginda berpesta basar, segala minuman habis ditukar, menghabiskan segala wadai, di pasar dibubuh dengan gulanya sakar. Selama Raden sudahlah ada, terlalu rami negeri baginda, bersasukaan menteri nahuda, berbagi karasmin semuanya ada. Tersebut pula perkataan akan para ratu sekalian, tatkala mati burung simbangan, gemuruh sorak di tengah medan. Sorak gemuruh tiada terkira di dalam negeri pasir sigara, segala para ratu belantara mengatakan mati naga salira. Semuanya menghadap Tuan Baginda, semuanya menghadap Baginda Tuan, mengatakan mati burung simbangan. Saugang-saugang saling kakuan, berpadah membunuh di tengah medan. Berapalah banyak segala mantri pada berkata sama sendiri, berpadah membunuh burung bestari, meminta ganjaran tuan putri. Baginda mendengar tiada berkata, mendengar sembah para ratu nata, seorang-seorang berkata-kata akan ganjaran yang dipinta. Menghadap Baginda melanja-lanjaan, hendak mengambil akan ganjaran. Sudahlah mati burung simbangan, apalah lagi dititahkan. Baginda berkata dengan hormatnya, manulih kepada dista dan rakyat,
meminta nantilah sajumahat. Akulah ini maandak mufakat. Setelah para ratu mendengar kata, pada menyembah semuanya. Rata bangkit berjalan keluar kota. Semuanya itu sukalah cinta. Segala para ratu sukalah hati. Ke dalam kapal semuanya berhenti. Karena simbangan sudahlah mati. Hanya ganjaran lagi dinanti. Adapun Ratu Wirabumi dihadap rakyat di sana sini, yang di dalam air di dalam bumi, berbuat cara sekarang ini. Segala mantri dan pahlawan ubah maubah permukatan. Bagaimana yang bagus kita turutakan, supaya selamat yang sekalian. Berbagai kata saurang-saurang, sapali hendak melawan parang. Menyahut patih layang terbang, patik tuanku ada terpandang. Tatkala patik ada jaga di awan, ada terlihat muda parawan. Rupanya iluk seperti bulan, macan putih akan tunggangan. Rupanya iluk tiada tapari, awaknya putih kuning basari. Menantang panuh dengan bastari, lakunya seperti marak manari. Melepas akan panah pada sekarang, panah berdandung seperti kumbang. Kepada simbangan panah menantang, terkena panah simbangan hilang. Setelah simbangan matilah sudah, panahnya bulik dengan sigarlah. Lalulah sigra ia lumapah dengan tunggangan macan yang indah. Ia pun tarabang si paran-paran, menyusup rakun di atas awan. Patik tuanku terlalu heran melihat segala tingkah kelakuan. Tatkala patih membawa warta, setelah didengar sekalian rata, damang tamanggung sekalian rata. Baginda sigra menyahut kata, baginda tuan itulah berpari dihadap segala pengawa mantri. Jikalau ada datang kamari, itulah judunya anakku putri. Kemudian lagi baginda berkata, akan para ratu sekalian rata, apakah pikiran bicara kita kalau merangsang ke dalam kuta? Mantri hulu balang pada menyembah, tuanku jangan berhati gundah. Jikalau para ratu hendaklah marah, patih semuanya jada menyerah. Tuanku jangan berhati rawan kepada para ratu yang sekalian. Meski merangsang dengan genggaman, patik tuanku cakap melawan. Mantri dipati bala tentara, malam dan siang berbicara. Jikalau para ratu datang bermarah, janganlah kita susah salira. Setelah ganap 7 hari, segala para ratu pada berpari, hendak berangkat ke dalam negeri, mengambil ganjaran tuan putri. Setelah putusan perbicaraan, jahat dan baik bersama-samaan,
semuanya pada bangkit berjalan dengan segala alat kerajaan. Akan para ratu sekalian rata berjalan masuk ke dalam kuta, menyembah kepada Duli Sang Nata. Apakah tuanku bicara kita? Menyahut patih layang terbang, siapa membunuh burung terbilang. Para ratu banyak ini sekarang, tuanku putri hanya seorang. Para ratu banyak terlalu sungguh, semuanya berpada itu membunuh. Tuan putri seorang tubuh, di mana ganjaran maukah sungguh? Jikalau sudah tentu karuan, membunuh burung seorang badan, pastilah putri akan ganjaran, supaya jangan dirabutakan. 230 anak para ratu berpadah membunuh semuanya itu. Jikalau diganjar kadakan tentu barabut pada mengaku. Patih berkata pada sekarang, marilah engkau bermain parang. Barang siapa yang ada manang, itulah putri ampunnya tunang. Setelah para ratu mendengar kata, bangkit berjalan keluar kuta, hendak berparang main senjata, berlengkap gagaman semuanya rata. Segala para ratu berhati guyang, semuanya itu hendak berparang, berlengkap badil Maryam Sanapang, jangan dikata tumbak dan padang. Setelah berlengkap itulah tuan, anak para ratu yang sekalian, lalu berparang di tengah medan, sapalih terbang di atas awan. Ia berparang samalah gagah, padang memadang langkah malangkah, langgar malanggar panah memanah, palu mamalu tiadalah kalah. Segala para ratu amuknya karas, tikam manikam timpas manimpas, hambat mahambat samalah tangkas, pukul memukul balas membalas. Karas amuknya anak para ratu, dengan gagaman semuanya itu, sampailah tarabang malalatu, di atas udara berparang tentu. Segala para ratu yang dapat tarabang, di atas awan ia pun parang, tikam manikam padang mamadang, hampas mahampas tandang manandang, panah memanah berganti-ganti, ia berparang tiada berhenti, bunuh membunuh banyaklah yang mati, yang takut lari bersungguh hati. Tersabut Ratu Manik Suntana, hendak kembali pada rasanya, menghadap Bagawan Jaya Kusuma. Ananda ini sudahlah lama, sudah setahun lamanya tuan di negeri ayahanda bersasukaan. Sekarang ini hendak berjalan, mendapatkan kepada ajar susunan. Baginda tuan tiada manangat, karenalah sudah tahukan tempat. Jikalau ayahanda hendak berdapat, sebentar pun saja berkabar bersurat. Manik Suntana ratu terbilang, putri ditapak dijadikan kambang, ke dalam babat ditaruhakan pulang, macan putih segera ditunggang. Macan putih tarabang perlahan, sekalian orang tercangang heran. Berbagai katanya mantri sekalian, Raden berulih itu kesaktian.
Adapun Ratu Manik Suntana terbanglah muluk di atas gagana sambil memandang ke sini sana, tiadalah tersebut akan lamanya. Ke pasir Sigara ia pun datang, dilihatnya itu orang berparang, sepalih di tanah sepalih terberabang dengan musuhnya seorang-seorang. Lalu bertanya kepada orang, apakah maksud orang berparang? Manik Suntana berhenti pulang turun ke bumi pada sekarang. Orang tua menyahut madah, anak cucuku paras yang indah. Lalu mengabarkan dengan segeralah barang sedikit tiada yang salah. Sekalian habis dikatakan daripada asal yang permulaan sampai kepada yang kesudahan, Radin mendengar terlalu heran. Ia berpikir seorang diri, tentulah aku ampunya istri, karena asal lagi bahari aku membunuh burung bestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ore